Kamera Digicam harga 13 jutaan di tahun 2025, gimana rasanya ya? Halo Kika Friends, berjumpa lagi dengan saya Anam. Untuk video kali ini aku mau membahas sedikit tentang Sony ZV-1 Mark II yang harganya barunya itu 13 jutaan. Gimana rasanya ya? Nah, yang aku pegang ini termasuk kamera digital, Digicam, kamera pocket, kamera digital pada umumnya. Bukan kamera mirrorless ataupun DSLR yang harganya 13 jutaan untuk barunya. Dan untuk secondnya harganya 9,5 jutaan. Apa sih istimewanya kamera seharga motor gini? Jadi kamera ZV-1 Mark II ini pembaruan ya. Jadi pembaruan dari adiknya. Kan sebelumnya itu ZV-1 yang Mark pertama. Itu untuk barunya kisaran 11 jutaan. Dan untuk yang Mark II ini untuk harga barunya 13 jutaan dan secondnya 9,5 jutaan. Biasanya emang buat orang ngevlog, buat konten, karena fleksibel, gak perlu ganti-ganti lensa. Lalu untuk LCD-nya itu flip ya, flip. Lalu kalau mau nambah mikrofon lagi, mikrofon eksternal, ini ada colokan di sini. Nah, kalau mikrofon internalnya langsung di atasnya sini. Terus mau nambah flash eksternal atau buat foto studio juga ada. Ini ada basu flash eksternalnya. Enaknya lagi untuk videonya ini bisa 4K dan megapikselnya itu 20 megapiksel. Lalu untuk LCD-nya juga udah gede sih ya. Ini 3 inan. Lalu untuk FPS fotonya itu 24 fps. Jadi kalau buat kalian foto sport sih oke lah ya. Ya sebanding dengan harga 13 jutaan. Untuk videonya tadi 4K. Jadi kalau kalian buat konten-konten 4K itu sudah sangat-sangat cukup banget. Biasanya sih pakai Full HD aja udah bisa sih. Tapi kalau emang kebutuhan buat YouTube ya bisa pakai yang 4K. Terus ini nggak banyak-banyak tombolnya. Terus zoom in zoom outnya itu langsung di tombol di sini. Jadi lensanya ini lensa paten 1850 mili ya. Untuk lensanya bukan aperturnya 1.8 sampai 4 ya. Kalau ZV yang satu yang pertama itu 2470 saya baca artikelnya. Tapi kalau ini 1850. Jadi kayak lensa kit bawaan dari Sony. Tapi lensanya ini nggak bisa diganti-ganti. Jadi kalau kalian mau emang bener-bener lensa zoom atau enggak buat lensa fix kesusahan, karena ini emang lebih compact. Tetapi kalau kalian emang buat kebutuhan ya daily sehari-hari, cuma buat momen-momen biasa, nggak fokus buat ngejob banget, ya udah cukup sih. Karena kan emang ringan. Tadi aku aslinya kalau bawaannya beli dari boxnya itu aku nggak dapat ini, nggak dapat tripod atau gorilla pod mininya. Jadi cuma dapat kamera aja. Kebetulan emang nggak ada hand strapnya, aku pasangin pakai ini karena biar lebih mudah buat konten atau dibawa kemana-mana. Oke, langsung kita nyobain aja ya foto dan videonya pakai ZV-1 Mark II. Let's go. Nah, ini tipenya tulisannya di sini ya. Biasanya kalau Sony A7 Mark II atau apa itu kan di sini. Nah, itu ada di sini. On off-nya di sini. Nah, jadi lensanya tuh langsung maju ya, kayak kamera pocket gitulah ya. Terus tampilannya seperti ini. Kayak itu sih ya, tampilannya kayak A7C ya. Nah, ini touchscreen, jadi kalian nggak usah bingung-bingung. F-nya itu sampai F1.8 tapi weight-nya ya. Jadi kalau kalian kayak iPhone kan 0,5 di 18 mili ini udah sangat cukup sih ya. Tinggal kalian ngatur aja seberapa cerah atau enggak. Nanti coba foto sama video juga. Lalu kita coba masuk ke menunya. Ya, menunya ini kayak di A7C Mark II sih ya. Nah, ada RAW JPEG sama, tapi aku nggak banyak-banyak mengulasnya sih karena aku mau pengen nyobain foto dan videonya. Nah, ini ada WiFi juga, ada WiFi Bluetooth ya. Lebih enak sih nanti mindahin foto ke HP. Aku mau cari ini sih, steady shoot-nya ada nggak sih ya? Ya, ternyata ini nggak ada menu steady shoot-nya.
Biasanya ada tulisan di sini steady shoot kayak tangan, kayak di A7 Mark II. Ternyata ZV-1 Mark II ini masih belum ada steady shoot. Tapi di sini ada face detect ya. Jadi enak sih kalau buat konten-konten. Terus touchscreen juga sih ini ya. Oke, sekarang mau nyoba selfie. Nah, kalau selfie kayak gini ternyata over. Nah, kalian tinggal ngarahin aja ini. Nah, fokus di sini. Oh, ini zoom apa? Fokusnya kita rubah dulu ya. Nah, kita fokusnya rubah aja biar fokus di saya. Ini ternyata ada high. Oke. Oke ya, terus kita coba record. Recordnya ada di sini, tombolnya besar sih, kayak A7C juga. A7C kan tombol recordnya besar. Tuh dua. Nah, ini ngerekord pakai ZV-1 Mark II. Terus kalau kalian pengen zoom, tinggal zoomnya di sini, bukan di sini karena ini nggak ada ring zoomnya. Jadi tinggal ngezoom gini. Nah, ini aku coba FN, menu-menunya ini ternyata ada AI-nya itu, maksudnya deteknya itu ke orang sama ke hewan. Lalu ini autofocus atau AFC juga bisa. Ini ada pilihan kulit lembut atau enggak, ini off juga bisa. Lalu ini kita wet aja sih. Gitu. Jadi nanti face detect juga. Terus ini ada film simulasi ya, tampilan kreatif sih kalau di Sony. Terus di sini kan nggak ada menu manual, auto, S atau P nggak ada, ternyata harus masuk ke sini. Tapi aku tetap pakai yang manual. Oke, aku mau nyobain tag video tapi sambil jalan aja ya. Oke. Nah, ini aku ngerekamnya sambil jalan. Terus ISO-nya ini aku pakai auto. Ternyata auto belakangnya over sih ya. Nah, over. Oke, ini saya ngerekamnya pakai ZV-1. Ini pakai mikrofon internal dari ZV-1. Kalau belakangnya sih nggak begitu ngeblur banget. Kalau kuning sih emang ciri khasnya dari kamera Sony. Nah, ini nyoba pakai ZV-1. Tone warnanya Sony kasih ya, kuning-kuning kayak gimana gitu. Terus gimana mikrofonnya, peka atau enggak? Nah, kalau umpamanya ini kan belum lihat hasilnya di laptop gimana. Kalau emang udah peka sih ya nggak perlu beli mikrofon tambahan lagi. Kalau umpamanya nggak peka ya nambah lagi. Kalau udah peka sih udah cukup sih, nggak usah keluarin budget lagi buat nambah mikrofon. Itu sih untuk video pakai ZV-1. Oke, lanjut kita review fotonya ya. Tadi kan udah video, langsung lanjut ke foto. Let's go. Nah, ini aku mau nyobain foto Mas Dani, tapi aku pingin zoom, agak ngezoom. Ini di 50 mili, ternyata gelap, dan ISO-nya aku tambah di 400, speednya 125. 12. Oke, lagi 12. Coba kita deket lagi, 12. 12. Coba kita lihat hasilnya. Kita zoom ya, standar lah ya, blurnya juga dapat. Kalau emang buat daily oke ya, tapi kalau kalian emang lebih suka blur atau bokeh, aku saranin pakai ke 6400 saja, sekalian beli lensa fix gitu ya, karena ini kalau dibuat blur banget nggak bisa. Ini karena kan ini aku fokuskan tadi ke orang,
kita tetap fokus di sini. Belakangnya ya blur standar gitu, nggak bisa blur banget karena kan bukan aperturnya ngikutin. Kalau 50 ini otomatis di f4, kalau di 18 1,8. Jadi kalau di 50 mili dijadikan f1.8 tentunya nggak bisa. Ini aku nyoba foto di sekitar sini. Hijaunya itu hijau muncul gini sih. Ini apa ya, buah apa ya, ciplukan atau apa ya ini ya, tone warnanya sih. Hijaunya itu hijau banget sih ya, hijaunya Sony gitu, tapi tajam kok kalau buat di zoom gini. Karena tadi FPS-nya 24 FPS, kita mau nyoba ini ya, motret kendaraan berjalan, bisa membekukan atau enggak. Kita cobain ya. Oke, ya standar sih ya, kalau buat ngejar kayak zoom banget sih kayak kurang deh. Ini apalagi agak gelap. Jadi ini motret di outdoor. Nah ini tadi aku nyobain motret orang bersepeda, ternyata bule ya. Ini aku pakai space-nya 1/400 sih. Pak foto yang lainnya ya, kalau menurutku emang buat jarak-jarak jauh kurang sih ya, harus pakai lensa tele. Ini mentok sisanya di 50 mili. Kalau membekukan gerakan ya membekukan, tapi ya kalau dibuat tajam kayak lensa tele masih kurang. Oh iya, untuk baterainya gimana ya, coba kita cek. Oh baterainya ini ternyata baterai ya, kamera digital Sony gitu ya, NP-BX1. Untuk mAh nya ini 1240 mAh, ternyata lebih besar ini daripada baterai Sony A6000-an ya. A6000 kan 1080 nggak salah, kayak 1000-an sekian ya. Ini 1240 mAh ya. Kalau umpamanya buat video-video mungkin 1 jaman lah ya, 1 jam bisa lebih. Kalau buat foto mungkin 1,5 jam atau bahkan 2 jam, tergantung penggunaan. Gimana menurut kalian dengan kamera harga 13 jutaan untuk barunya dan secondnya 9,5 jutaan dengan hasil foto dan video seperti tadi? Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Kalau menurut aku pribadi ya, kalau emang buat kebutuhan konten, buat daily, buat kesehari-harian, oke sih ya. Tapi kalau kalian emang buat saya pribadi buat ngejob, emang suka foto bokeh-bokeh, blur atau buat nyetrit, buat blur-blur banget atau jarak-jarak jauh, aku sih lebih baik sekalian ke A6400 dengan lensa fix ataupun pakai lensa tele. Tapi kalau emang ya buat daily atau keseharian yang buat gak ribet-ribet, ini udah sangat cukup sih. Oke GK Friends, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan sampai jumpa, see you.